Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristo Debalilin dari jurusan Kewirausahaan S1 Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini penjelasannya adalah hasil review dari jurnal yang berjudul Implikasi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Menerapkan Nilai Kebahagiaan. Oke. Jadi pada bagian ini ada sub-sub besar yang harus diangkat. Yang pertama ada implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang kedua implikasi etis perkembangan teknologi. Dan terakhir yaitu kesimpulannya. Pertama, implikasi filsafat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap dalam sikap arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Filsafat ilmu sebagai cabang khusus filsafat yang membicarakan tentang sejarah perkembangan ilmu, metode ilmiah, sikap etis yang harus dikembangkan para ilmuwan secara umum dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Lalu masuk ke sub bagian kedua, yaitu implikasi etis perkembangan teknologi. Problem atau masalah dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis merupakan sesuatu yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh ekstensi manusia, bukan untuk menghancurkan ekstensi manusia. Tanggung jawab etis tidak menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat kehidupan manusia. Manusia harus menyadari juga yang seharusnya dikerjakan atau dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya baik dalam hubungannya secara pribadi dengan lingkungan dan sebagai makhluk bertanggung jawab terhadap khalayaknya. Jacob berpendapat bahwa usaha yang dapat dilakukan untuk meredam pengaruh negatif antara lain yang pertama rehumanisasi. Rehumanisasi itu mengembalikan martabat manusia dalam perkembangan teknologi modern yang sangat cepat itu berbagai cara. Yang kedua, kemampuan memilih. Etika seharusnya menentukan bahwa apa yang mungkin diteliti dan dikembangkan tidak dapat dilakukan jika tidak manusiawi. Maka segala yang teknis mungkin akan dikerjakan tidak dipertentangkan dan dengan disaring oleh nilai-nilai kemanusiaan. Yang berikutnya adalah arah perkembangan kemajuan. Dalam arah perkembangan kemajuan nasional bahkan internasional diperlukan etika untuk menjamin keadilan sosial internasional dan hak-hak bangsa. Yang berikutnya terakhir rehabilitasi diperlukan daya-daya positif untuk mencegah distorsi bioktural dalam berkelanjutan. Terus kita sampai pada kesimpulan. Implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah.
sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Usaha merefleksi, menguji, atau mengkritik asumsi dan metode keilmuan, menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan sehingga ilmuwan mengetahui hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri serta memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Manusia juga harus menyadari bahwa apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya baik dalam hubungan sebagai pribadi dengan lingkungan dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap kelayakan. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan pendapat saya sendiri? Oke. Pendapat saya sendiri selalu juga mengarah kepada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu bagaimana filsafat terhubung dengan iptek dan bagaimana filsafat menanggapi tentang iptek ini selalu mengarah atau tidak jauh dari bagaimana perilaku atau tindakan seseorang dalam menghadapi iptek. Jadi filsafat memberikan kesempatan iptek terus berkembang sampai kemanapun, tetapi selalu ada namanya pembatasan. Jadi itulah mengenai pendapat saya. Jadi terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat kita pelajari berikutnya. Itulah video singkat dari penjelasan filsafat mengenai implikasi filsafat terhadap iptek. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari video ini, mohon dimaafkan. Saya Kristo Demalilin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.